Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didem Dias dengan NIM 0904062364. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas 2 manajemen risiko dengan pilihan materi ini manajemen risiko di sistem perbankan digital. Jadi yang pertama nanti ada sebelum itu di sini saya menjelaskan ada 6 tahapan, ada identifikasi, lalu ada analisis, terus evaluasi, lalu penanganan, lalu monitoring dan review, dan selanjutnya yang terakhir ada komunikasi dan dokumentasi. Kita lanjut yang pertama. Yang pertama ada identifikasi manajemen identifikasi risiko di sistem perbankan digital. Yang pertama ada serangan cyber atau cyber attack. Nah, ini tuh apa? Upaya peretasan oleh pihak eksternal melalui berbagai metode seperti phishing, malware, terus ada man in the middle attack untuk mencuri kredensial atau username atau password dan dana nasabah. Ini sangat krusial karena jika data kita dicuri atau sistem kita dimasuki oleh hacker, ini akan menimbulkan dampak-dampak ke bidang yang lain, misal dari kerugian banknya, lalu data-data nasabahnya dicuri, seperti itu. Yang kedua ada data breach, yakni adalah pelanggaran data nasabah. Apa sih itu? Nah, ini terjadinya akses yang tidak sah ke database bank yang menyebabkan bocornya data pribadi dan finansial nasabah seperti NIK, nama ibu kandung, lalu riwayat transaksinya, dan juga nomor rekening. Nah, jika ini terjadi, maka misalnya ada pegawai teller bisa jadi mengakses semua hal yang tidak seharusnya diakses, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kepatuhan regulasi. Nah, ini ada resiko apa? Ini adalah kegagalan sistem atau prosedur bank dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh regulator, seperti yang di Indonesia ini ada OJK, lalu ada Bank Indonesia, dan juga ini jika dilanggar dapat berujung pada perusahaannya akan mendapatkan sanksi yang berat. Lalu yang selanjutnya ini ada server downtime. Nah, ini itu apa resikonya? Yakni ini aplikasi mobile banking ini pastinya memiliki server. Nah, pasti server ini mempunyai sistem inti. Sistem inti perbankan ini ketika terjadi downtime ini akan tidak dapat diakses atau mengalami gangguan. Nah, sehingga nasabah-nasabah yang ingin bertransaksi pada detik itu dalam waktu itu akan mengalami keterlambatan atau terjadi kendala, seperti itu. Nah, ini sangat krusial karena apa? Ini akan mematikan sistem ekonomi atau proses bisnis pada bank tersebut atau pelanggannya. Lalu yang terakhir ini ada transactional fraud atau penipuan transaksional. Nah, ini berisiko apa? Transaksi yang tidak sah yang dilakukan oleh penipu. Nah, menggunakan akun nasabah. Nah, ini dianalogikan seperti apa? Jadi ada sebuah orang yang melakukan transaksi menggunakan akun nasabah lain tanpa sepengetahuan nasabah yang memiliki akunnya. Nah, ini biasanya contohnya itu pada rekayasa sosial atau social engineering atau pengambilan kartu SIM swap fraud. Yang selanjutnya ada analisis resiko. Di sini saya menjabarkan ada 5 analisis resiko seperti identifikasi yang tadi. Yang pertama ada serangan cyber. Probabilitasnya ini sangat tinggi
dan dampaknya juga sangat tinggi. Nah, mengapa upaya serangan terjadi setiap saat? Dampaknya juga menyebabkan kerugian finansial yang saya sebutkan tadi, terus krisisnya kepercayaan karena misalnya datanya rentan sistemnya, pasti kepercayaan nasabahnya menurun dan kerusakan reputasi. Lalu yang kedua ini ada pelanggaran data nasabah. Probabilitasnya ada sedang dan dampaknya juga sangat tinggi. Karena apa? Dengan pertahanan yang kuat, probabilitasnya bisa ditekan. Namun jika terjadi dampaknya bisa sangat tinggi bagi kepercayaan nasabah dan dapat dikenai denda regulasi yang sangat besar. Lalu yang selanjutnya ada penipuan transaksional. Ini probabilitasnya sangat tinggi dan juga dampaknya juga sangat tinggi. Nah, kenapa? Penipuan yang metode baru terus berkembang. Penipu pasti banyak cara untuk menipu banyak korbannya. Nah, dampak dan kerugian finansial langsung terjadi bagi nasabah dan juga bank, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik. Lalu yang selanjutnya ada kegagalan sistem. Nah, probabilitasnya ini sedang, namun dampaknya sangat tinggi. Nah, bank besar biasanya memiliki infrastruktur handal, namun resikonya tetap ada karena resiko tidak dapat dihindari. Dampak menghentikan layanan, bagi nasabah serta menurunnya tingkat kepercayaan publik. Yang selanjutnya ada kegagalan sistem. Ini sedang tinggi. Bank besar memiliki infrastruktur yang handal, namun resiko tetap ada. Ini jika kegagalan sistem ini pasti menghentikan layanannya, menimbulkan kerugian bisnis dan memicu kepanikan nasabahnya. Lalu yang terakhir ada kepatuhan regulasi. Nah, ini probabilitasnya sangat rendah, bukan sangat rendah sih, rendah, tapi dampaknya sangat tinggi. Nah, bank memiliki kepatuhan sangat khusus sehingga probabilitasnya rendah, namun pelanggaran dapat mengakibatkan pencabutan izin usahanya, lalu ada sanksi finansial yang miliaran rupiah. Lalu selanjutnya ada evaluasi risiko. Nah, berdasarkan prioritas risiko untuk mobile banking ini ada dua hal. Yang pertama ada prioritas utama yang sangat kritis, risikonya seperti serangan cyber. Nah, yang probabilitasnya tinggi dan dampaknya juga sangat tinggi. Lalu yang kedua ada pelanggaran data nasabah yang probabilitasnya sedang dan dampaknya sangat tinggi. Yang ketiga ini ada penipuan transaksional. Ini probabilitasnya tinggi, dampaknya juga sangat tinggi. Yang kategori kedua ini prioritas yang sangat tinggi atau kritis. Biasanya yang selanjutnya ini ada kegagalan sistem yang probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi. Yang kedua ini ada resiko kepatuhan regulasi, probabilitasnya rendah dan dampaknya sangat tinggi. Lalu yang selanjutnya ada penanganan resiko. Nah, ini ada 3 risiko untuk penanganannya. Yang pertama ada serangan cyber. Nah, serangan cyber ini dapat menerapkan multifaktor authentication atau MFA. Nah, ini tuh contohnya tuh seperti biometrik. Biometrik ini biasanya muka atau sidik jari pada handphone nasabah atau menggunakan kode OTP. Lalu selanjutnya ada menggunakan enkripsi end to end. Nah, mengapa enkripsi end to end ini diperlukan? Karena bila sistem itu terbobol, data tidak langsung terbaca oleh hacker tersebut. Karena menggunakan enkripsi ini, data akan dilindungi oleh kode enkripsi tersebut. Yang selanjutnya ada melakukan tes penetrasi dan pemindaian kerentanan secara berkala oleh pihak ketiga. Nah, mengapa ini penting? Karena kita sistem itu pasti tidak bakal sepenuhnya aman, jadi harus
dilakukan secara berkala, tes penetrasi dan pemindaian kerentanan. Lalu ada risiko pelanggaran data nasabah. Yang pertama ini ada menerapkan kebijakan kontrol akses yang ketat. Nah, ini sangat ketat ini bagaimana ya, perlu dicek ulang, misalnya teller ini mempunyai akses yang mana saja, jangan memberikan akses yang tidak diperlukan oleh pegawai yang lain. Lalu ada melakukan enkripsi pada data nasabah yang disimpan di database. Seperti yang serangan cyber tadi yang saya jelaskan, data agar tidak bisa dibaca secara langsung perlu diperlukan untuk melakukan enkripsi data tersebut. Lalu yang ketiga ini ada melakukan audit keamanan dan kepatuhan privasi data secara periodik. Nah, ini mengapa kita harus mengecek secara periodik keamanan dan kepatuhan privasinya, karena bila ini tidak dilakukan secara rutin akan menimbulkan risiko-risiko yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga ini penipuan transaksional. Yang pertama ini ada mengimplementasikan sistem deteksi penipuan. Nah, ini bisa menerapkan AI karena apa? Pada zaman sekarang berkembangnya AI ini sangat pesat yang dapat menganalisis anomali transaksi secara real time. Lalu yang kedua ini ada memberlakukan notifikasi instan melalui SMS atau push notification untuk setiap transaksi yang terjadi. Jadi bila nasabahnya melakukan transaksi, sebaiknya itu terjadi push notifikasi agar mengetahui transaksi apa yang setelah dilakukan oleh nasabah. Dan ini juga menjadi kayak arsipan transaksi pada nasabahnya langsung. Lalu ada edukasi nasabah secara masif dan berkelanjutan mengenai modus-modus penipuan terbaru. Jadi nasabah-nasabah ini perlu diedukasi secara berkala atau masif, karena kan penipuan ini pasti mencari hal-hal yang baru dan celah-celah di pandangan nasabah tersebut. Nah, ini paling sering ini mungkin pada nasabah yang orang tua yang wawasan teknologinya ini sangat minim karena mudah dibohongi atau dihasut seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada monitoring dan review. Ini ada 4. Yang pertama ini ada Security Operation Center. Ini apa? Memiliki tim SOC ini yang beroperasi 24/7 atau 24 jam per 7. Jadi untuk memantau lalu lintas jaringannya, log system juga, lalu peringatan keamanan secara real time untuk merespon ancaman yang cepat. Jadi ada bagian orang yang memantau sistemnya. Jadi bila ada yang tindakan yang mencurigakan, bisa segera ditindaklanjuti. Lalu yang kedua ada sistem pemantauan transaksi. Nah, mesin AI atau machine learning ini terus-menerus memantau jutaan transaksi untuk memadai aktivitas yang mencurigakan dan jika perlu memblokirnya sementara. Nah, jadi bagaimana sistem pemantauan ini bisa mendeteksi anomali-anomali yang dicurigai. Nah, agar bisa memblokirnya sementara agar kecurigaan ini tidak dampaknya semakin besar seperti itu. Lalu ada audit internal dan eksternal. Nah, tim audit internal dan auditor eksternal secara berkala ini memeriksa aktivitas kontrol keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Lalu yang terakhir ini ada komite manajemen risiko. Pimpinan eksekutif mengadakan rapat komite risiko secara rutin, misalnya setiap kuartal, untuk meninjau risk register untuk mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi yang ada. Lalu yang terakhir ini ada komunikasi dan
dokumentasi. Nah, ini yang pihak yang terlibat ada apa saja. Yang pertama ada nasabah. Nah, ini nasabah ini ada pihak utama yang harus dilindungi dan diberi informasi. Yang kedua ada tim keamanan cyber dan IT. Nah, ini garda terdepan dalam mempertahankan dan penanganan insiden yang bisa saja terjadi. Lalu ada tim kepatuhan dan hukum, memastikan semua tindakan sesuai dengan regulasi. Lalu ada manajemen eksekutif atau direksi. Nah, ini pembuat keputusan akhir terkait investasi, keamanan dan kebijakan risiko. Lalu ada regulator. Nah, regulator ini yang ada di Indonesia ada OJK dan BI. Nah, ini pihak yang harus segera dilaporkan jika terjadi insiden keamanan yang signifikan. Lalu yang terakhir ada tim humas dan komunikasi. Nah, ini apa? Ini untuk mengolah komunikasi krisis kepada publik dan media. Bagi yang humas dan komunikasi ini sebagai yang mengedukasi pada nasabah. Lalu ada dokumentasi. Yang pertama ada register risiko atau risk register. Nah, ini dokumen utama yang hidup dan terus diperbarui, mencatat semua risiko, analisis, strategi penanganan dan statusnya. Lalu yang kedua ada rencana respon insiden atau incident response plan. Nah, dokumen ini yang sangat detail, berisi langkah-langkah yang harus diambil pada tim yang menangani saat terjadi serangan atau pelanggaran. Nah, lalu yang ketiga ada laporan audit keamanan. Ini kumpulan hasil audit dari pihak internal maupun eksternal sebagai bukti kontrol yang telah dijalankan. Lalu yang terakhir ada kebijakan keamanan informasi, dokumen formal yang menjadi acuan bagi seluruh karyawan dalam menjaga data dan sistem perbankan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.